Bab 221, membalikkan pasang kecepatan penggarap pendirian Yayasan Empat Meridian pada pedang terbangnya sangat mencengangkan begitu dia melepaskan energi rohnya. Angin menderu di telinganya saat pemuda berjubah darah mengendarai tongkat tulang putihnya, mengejar Suzimo yang melarikan diri di kejauhan. Beberapa detik kemudian, pemuda berjubah darah menyadari keterkejutannya bahwa meskipun kecepatannya menakutkan, dia tidak bisa mengejar Suzimo yang berlari di tanah. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, itu tidak berguna. Paling-paling, dia hanya bisa memastikan bahwa Suzimo tidak bisa melepaskannya. Fisik orang ini sebenarnya sangat kuat sehingga dia memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Evaluasi pemuda berjubah darah terhadap Suzimo sudah sangat tinggi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan orang ini. Saat itu, suara Yu Fei terdengar. Garis keturunan anak itu sangat kuat dan dia sudah berada di status darah tsunami legendaris. Fisik dan garis keturunannya tidak lebih lemah dari sisa binatang purba. Faktanya, itu bahkan sebanding dengan binatang buas berdarah murni. Sebagai iblis roh inti emas, tatapan Yu Fei secara alami cemerlang. Pada saat itu, dia melakukan perjalanan melalui langit dengan tangan di belakang punggungnya, mengikuti pemuda berjubah darah dengan ekspresi santai. Yu Fei, bawa aku untuk mengejarnya. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar Suzimo, pemuda berjubah darah itu marah ketika dia berkata dengan ekspresi gelap dan tatapan dingin. Baik, Yu Fei menyetujuinya dengan santai. Di udara, tubuh Yu Fei terus berubah, itu meliuk-liuk, menyusut di beberapa tempat terpelintir di tempat lain saat tulang dan tendonnya berbunyi dengan suara kacang yang digoreng. Dalam sekejap mata, Yu Fei telah berubah menjadi gagak bermata darah raksasa. Pemuda berjubah darah mengerti apa yang tersirat dan dengan satu lompatan, melompat ke gagak darah yang telah diubah Yu Fei. Meskipun dia membawa seseorang, kecepatan Yu Fei meningkat pesat dan tubuhnya hampir berubah menjadi aliran cahaya. Sangat cepat, Suzimo berbalik dan diam-diam khawatir. Kecepatan iblis roh inti emas jauh lebih cepat daripada dia. Membawa pemuda berjubah darah, Yu Fei turun di depan Suzimo tak lama, menghalangi jalannya ke depan. Dengan putaran, Yu Fei kembali ke bentuk manusianya dan mengikuti di belakang pemuda berjubah darah dengan acuh tak acuh. Fu, kamu tidak bisa melarikan diri. Melihat Suzimo yang melaju kencang tanpa niat untuk melambat, pemuda berjubah darah itu mengejek dengan dingin. Dia melambaikan tongkat tulang putih di tangan kirinya dan menggumamkan mantra misterius. Setelah mantranya, 5 tengkorak hitam pekat terbang keluar dari tongkat tulang putih, membelah 5 arah yang berbeda sebelum menyerang Suzimo. Ah! Sebelum mereka tiba, 5 tengkorak mengeluarkan sinar merah darah dari rongganya sambil menangis dengan menyeramkan. Oh! Setelah melihat itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Teknik itu tampaknya telah melampaui batas seni roh. Kelima tengkorak itu bahkan memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Berapa banyak darah dan berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang begitu jahat. Suzimo menenangkan diri dengan cepat, tatapannya dingin dan ekspresinya tidak berubah. Situasi di depannya jelas, bahkan jika dia mundur, akan sulit untuk menghindari kematian. Jika dia memilih untuk bertarung langsung, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyeret seseorang bersamanya. Dalam sekejap mata, 5 tengkorak mendarat di tubuh Suzimo, mengunyah dengan mulut terbuka lebar. Ledakan. Dengan dentuman keras, suara tsunami dan guntur terdengar dari tubuh Suzimo. Petir yang menyilaukan memancar dari tubuh Suzimo dengan cara yang menakutkan. Tengkorak hitam pekat hanya sedikit terhalang oleh petir, mengurangi aura jahat yang mereka pancarkan. Tiba-tiba, mereka menerobos penghalang petir dan menggigit daging Suzimo. Seberapa kuat tubuh Suzimo? Dengan body petrification, bahkan pedang terbang kelas menengah tidak akan bisa melukainya. Namun, kelima tengkorak itu berhasil merobek kulit Suzimo saat mereka menggigitnya. Mengisap terus-menerus, tengkorak-tengkorak itu menelan esensi darah Suzimo dengan penuh semangat saat cahaya merah di mata mereka semakin kuat, seolah-olah mereka mendapatkan kehidupan mereka sendiri. Jika kamu ingin makan, aku akan membiarkanmu kenyang. Saat itu, Suzimo tiba-tiba berteriak. Tidak lagi menekan ki iblis di tubuhnya, dia melepaskan semuanya di samping garis keturunannya yang melonjak. Itu adalah kekuatan ki darah. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan darah saja. Pada saat itu, ki iblis berputar di sekitar Suzimo saat garis keturunannya bergemuruh, menyebabkan tubuhnya mengembang. Matanya mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya di dalamnya, tampak besar seolah-olah iblis kuno dengan niat membunuh yang kuat telah merasukinya. Secara alami, sebagian besar pembudidaya dapat mendeteksi munculnya ki iblis. Namun, Suzimo berada jauh dari medan perang saat ini,
dia hampir berada di perbatasan lembah Dongling. Mengingat jarak itu, para pembudidaya yang terjebak di medan perang tidak bisa merasakan ki iblis yang keluar dari Su Zimo. Lebih jauh lagi, mereka memang memiliki perhatian atau energi untuk melakukannya. Adapun pemuda berjubah darah di seberang Su Zimo, dia terkejut saat ekspresinya berubah. Perbedaan antara dia dan Su Zimo terlalu dekat. Pada jarak itu, Su Zimo praktis adalah dewa yang tak terkalahkan. Tengkorak yang awalnya menghisap darah Su Zimo tiba-tiba ditolak oleh kekuatan ki darah yang mengerikan. Air pasang telah berubah sepenuhnya. Awalnya, Su Zimo dirugikan dan bisa berubah menjadi budak darah kapan saja. Sekarang, mereka berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Kehidupan pemuda berjubah darah tergantung pada seutas benang. Ledakan. Tatapan Su Zimo setajam pisau. Dengan raungan, dia melangkah maju, menyebabkan tanah bergetar hebat. Serahkan hidupmu. Su Zimo mengulurkan tangannya, meraih pemuda berjubah darah yang wajahnya pucat dan mundur tanpa henti. Su Zimo mencoba menggunakan jurus pembunuhan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Divine Steed Dismemberment. Jika dia berhasil meraih pemuda berjubah darah, yang terakhir tidak akan bisa lepas dari nasib tercabik-cabik. Dari sudut pandang Su Zimo, selama dia bisa menyeret pemuda berjubah darah ini bersamanya sebelum dia mati, dia akan melakukan pembunuhan. Pemuda berjubah darah hampir ditangkap oleh Su Zimo ketika tiba-tiba, sesosok muncul di belakangnya. Setan roh inti emas, Yu Fei. Dia sama terkejutnya saat melihat Su Zimo melepaskan ki iblis. Namun, reaksinya sangat cepat. Sebelum Su Zimo bisa melakukan apapun, Yu Fei memblokir di depan pemuda berjubah darah dan menyelamatkan yang terakhir dari gerbang neraka. Piak, piak, mencibir dingin, sedikit ejekan melintas di mata Yu Fei saat dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Su Zimo. Pada saat yang sama, dada Yu Fei samar-samar memancarkan aura yang lebih kuat yang berhasil menekan ki darah Su Zimo. Inti. Itu adalah inti batinnya. Dengan pergelangan tangannya dicengkeram oleh Yu Fei, Su Zimo merasa lemah di sekujur tubuhnya dan matanya meredup. Sayang sekali. Dia begitu dekat. Jika dia memiliki 1 detik lagi, pemuda berjubah darah itu pasti akan mati. Begitu Su Zimo melepaskan kekuatan ki darahnya, dia yakin bahwa dia akan mampu membunuh bahkan penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian. Su Zimo, kamu memang sangat kuat. Yu Fei berkata dengan dingin, tapi dengan saya di sini hari ini, Anda tidak akan bisa menyakiti Tuan Muda sama sekali. Kali ini, Tuan Istana Gagak Darah secara khusus menginstruksikan Yu Fei dan Peng Fei untuk melindungi Tuan Muda. Jika sesuatu terjadi padanya, Tuan Istana pasti akan membunuh mereka berdua. Bab 222, satu-satunya variabel. Su Zimo melolong ke langit dengan mata melebar. Rambut hitamnya bergoyang tanpa angin saat ki darahnya meledak. Bang! Ledakan! Ledakan! Garis keturunan Su Zimo bergemuruh, menyebabkan guntur mengaum dan iblis berputar di sekelilingnya. Saat tendon dan tulangnya yang besar bergetar, kekuatannya telah mencapai batasnya. Meski begitu, Yu Fei yang berdiri di hadapan Su Zimo tetap tenang. Dia mencengkeram pergelangan tangan Su Zimo dengan erat tanpa bergerak sedikit pun. Ini adalah penindasan total dalam hal kekuatan dan ranah kultivasi. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Ketika kualitas inti emas sangat tinggi dengan energi roh murni, itu akan mampu mencapai harmoni dengan langit dan bumi, membentuk sebuah fenomena, begitulah fenomena inti emas lahir. Karena iblis tidak memiliki energi roh, secara alami tidak akan ada fenomena inti emas juga. Namun, inti dalam iblis dibentuk melalui ki kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, dan 5 organ. Kombinasi dari esensi seluruh tubuh mereka, itulah sumber kekuatan mereka. Dengan memadatkan inti dalam, kulit, daging, garis keturunan, tulang, sumsum, dan organ iblis akan sepenuhnya berubah, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Kekuatan itu lebih dari cukup untuk benar-benar menghancurkan iblis roh Yayasan Pendirian. Melihat Su Zimo yang sedang berjuang, Yu Fei mengangkat dagunya, seolah-olah dia sedang melihat makhluk yang lebih rendah, dan melengkungkan bibirnya dengan ekspresi dingin. Fufu. Pemuda berjubah darah berjalan perlahan. Dia mencibir saat tatapan mengejek melintas di matanya. Baginya, Su Zimo seperti tikus yang jatuh ke tangan kucing sekarang, tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak ada yang berubah. Sudah kubilang, kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Datang di hadapan Su Zimo, pemuda berjubah darah itu berkata dengan tegas saat matanya berbinar, berubah menjadi budak darahku dengan patuh. Pemuda berjubah darah itu mengayunkan tongkat tulang putihnya dan melafalkan mantra yang muskil. Di dalam kekosongan, kekuatan aneh mulai memancar.
Mata pemuda berjubah darah bersinar dengan warna hijau samar yang menyeramkan. Su Zimo bertemu dengan tatapannya dan langsung merasa pusing. Tidak baik. Pada saat itu, Su Zimo kehilangan akal sehatnya dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tenggelam tanpa henti, dia tidak bisa melepaskan diri. Kekuatan yang sangat jahat mulai menyerang pikiran Su Zimo. Mata Su Zimo samar-samar memancarkan cahaya hijau. Ahahaha. Dia meraung terus-menerus dari lubuk hatinya dan berteriak di bagian atas paru-parunya. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari kontrol mental itu. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Menurunkan kepalanya, tubuh Su Zimo bergetar hebat dan pembuluh darah di lehernya terbuka. Pembuluh darah wajahnya terlihat jelas karena dia tidak menyerah meskipun kesakitan yang berkepanjangan. Teknik pemuda berjubah darah adalah keterampilan rahasia yang sangat kuat, seni budak darah. Begitu pikiran seorang kultivator terkorosi oleh seni budak darah, mereka bisa jatuh ke dalam ilusi mental yang sangat sulit untuk ditembus melalui usaha mereka sendiri. Oleh karena itu, seni budak darah adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu atau diganggu oleh kekuatan luar saat sedang dieksekusi. Pemuda berjubah darah merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat tepat baginya untuk menyebarkan seni budak darah. Su Zimo ditahan oleh Yu Fei dan tidak bisa mengalah. Mereka bertiga berada jauh dari medan perang dan tidak ada yang bisa mengganggu proses eksekusi. Pemuda berjubah darah hampir bisa membayangkan Su Zimo berlutut di depannya dengan ekspresi hormat dan saleh sebagai budak darah. Namun, baik itu pemuda berjubah darah atau Yu Fei, mereka melupakan sesuatu. Itu adalah satu-satunya variabel. Variabel itu tidak hanya mempengaruhi nasib Su Zimo, pemuda berjubah darah dan Yu Fei, itu juga mempengaruhi seluruh pertempuran lembah Dongling. Mungkin, tak satu pun dari mereka akan meramalkan bahwa efek variabel tidak akan berakhir di sini saja. Setelah hari ini, efek itu akan berlanjut dan akhirnya mempengaruhi seluruh daratan Tianhuang, mengaduk gelombang besar di dalamnya. Di perbatasan lembah Dongling, Su Zimo mengulurkan tangannya, berakar di tanah. Dia gemetar tanpa henti dengan ekspresi sedih. Lengannya ditahan dengan kuat oleh dua tangan besar. Di seberangnya adalah iblis roh inti emas, Yu Fei. Di samping Yu Fei berdiri pemuda berjubah darah. Dengan kepala tertunduk, rambut hitam Su Zimo dibiarkan tergerai. Saat itu, Su Zimo merasakan gerakan aneh di dadanya. Dalam jubahnya yang sedikit terbuka, seekor binatang kecil bersembunyi di dalamnya. Itu menatap Su Zimo yang menyedihkan dan matanya yang bulat dan hitam pekat berkilauan seolah-olah itu adalah galaksi yang luas, dalam dan misterius. Su Zimo awalnya terjebak dalam ilusi mental itu, dikelilingi oleh kegelapan total. Tiba-tiba, sebuah kekuatan eksternal menerobos masuk, membuka jalan melalui kegelapan itu. Saat berikutnya, Su Zimo melihat seekor binatang kecil. Itu seperti anjing kecil, menatapnya dengan kepala dimiringkan saat mengedipkan matanya yang hitam pekat dan berkilau. Roh malam, Su Zimo bergumam pelan. Ketika dia bertemu dengan tatapan binatang kecil, Su Zimo terkejut dan tiba-tiba melepaskan diri dari ilusi mental. Tatapan Night Spirit sepertinya memiliki kekuatan misterius yang bisa membersihkan kejahatan dari tubuh Su Zimo. Meskipun dia berhasil keluar dari ilusi mental, Su Zimo berkeringat deras dan hampir kehabisan tenaga. Cepat dan kabur. Bibir Su Zimo bergetar saat dia berkata dengan suara serak. Meskipun Night Spirit memiliki latar belakang misterius dan berhasil membantunya melepaskan diri dari ilusi mental, itu masih terlalu muda. Sudah kurang dari sebulan sejak lahir. Apa yang bisa dilakukan bayi berusia 1 bulan? Terlepas dari bayi manusia, bahkan binatang buas berdarah murni berusia 1 bulan akan memiliki kulit yang halus dan tulang yang lembut, paling-paling sangat lemah. Tentu saja, meskipun Night Spirit masih muda, ia sangat cerdas dan sudah memiliki perasaan. Su Zimo tahu bahwa Night Spirit dapat memahami kata-katanya dan juga dapat membaca situasinya. Nasibnya sudah diputuskan. Sekarang dia berada di tangan iblis roh inti emas, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, itu berbeda untuk Night Spirit. Itu tampak seperti anak anjing yang lemah terus-menerus. Baik itu pemuda berjubah darah atau Yu Fei, tidak ada dari mereka yang akan peduli tentang hal itu, memberikannya kesempatan besar untuk melarikan diri hidup-hidup. Setelah mendengar kata-kata Su Zimo, ekspresi Night Spirit tenang dan tidak bergerak. Itu tetap tersembunyi dalam pelukan Su Zimo tanpa memperlihatkan dirinya, hanya mendengarkan dengan kepala dimiringkan seolah-olah mencoba memperhatikan apa yang terjadi di luar. Hampir pada saat yang sama ketika Su Zimo keluar dari ilusi mental, terangan teredam datang dari sisi lain. Pemuda berjubah darah menutupi kepalanya dengan kedua tangan.
Dia sangat kesakitan karena matanya yang hijau tua memerah sementara fitur wajahnya berkerut, terlihat sangat menakutkan. Jika seni budak darah terganggu oleh kekuatan eksternal normal, dampaknya pada Castor tidak akan terlalu besar. Tapi kali ini, seni budak darah pemuda berjubah darah itu dipantulkan oleh kekuatan misterius. Kegagalan teknik bersama dengan serangan balik dari kekuatan menghantam pemuda berjubah darah itu seperti petir. Kepalanya terasa seperti terbelah saat dia hampir pingsan. Oh! Yu Fei mengerutkan kening. Dia masih mencengkeram lengan Su Zimo erat-erat saat dia berbalik ke pemuda berjubah darah dan bertanya dengan prihatin, "Ada apa, Tuan Muda?" Pada saat itu, dada Su Zimo bergerak. Sebuah bayangan hitam melesat keluar, berlari di lengan Su Zimo ke lengan Yu Fei dalam beberapa langkah. Seperti hantu, bayangan hitam itu sangat cepat dan muncul di dada Yu Fei dalam sekejap mata. Berhenti sejenak, bayangan hitam itu tiba-tiba mengangkat cakarnya. 5 cakar yang sangat tajam menyembul keluar, berkedip dengan kilatan dingin, menyapu tenggorokan Yu Fei dengan bau kematian yang berdua. Bab 223, 3 putaran pada saat yang sama. Pemuda berjubah darah menahan rasa sakit di kepalanya dan mengertakkan gigi. Hati-hati, ada sesuatu yang lain di tubuh Su Zimo. Namun, sudah terlambat ketika dia mengatakan itu. Saat Night Spirit menyerang, Yu Fei merasakan sesuatu dan berbalik secara naluriah. Saat berikutnya, pupil matanya mengerut keras dan jantungnya berhenti berdetak. Uff! Kilatan darah muncul saat jakun Yu Fei terkoyak oleh Night Spirit di samping sepotong besar daging. Darah segar berceceran di seluruh tubuh Su Zimo. Waktu Night Spirit dapat digambarkan sebagai sempurna. Seluruh proses itu halus dan cair seperti air. Dalam waktu singkat itu, Night Spirit menunjukkan ketepatan dan ketepatan waktu yang tepat terhadap situasi. Itu adalah kemampuan yang tidak diberikan siapapun kepadanya. Itu sepenuhnya melalui insting membunuh naluri. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tercengang. Pikiran pemuda berjubah darah itu menjadi kosong dan dia juga terpana. Serangan itu terlalu kejam. Bahkan jika Yu Fei adalah iblis roh inti emas, tidak mungkin dia bisa bertahan karena cedera serius itu. Mata Yu Fei melebar dan cahaya hitam tiba-tiba meledak dari dadanya. Dengan pukulan backhand, dia menyerang ke arah kepala Night Spirit. Itu adalah pertaruhan terakhir dari iblis roh inti emas di ambang kematian. Seluruh proses tampak sangat lambat tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Yu Fei sudah bereaksi sangat cepat. Tepat setelah tenggorokannya dicabik oleh cakar Night Spirit, dia ingin membunuh Night Spirit di tempat pada saat pertama. Karena arteri besarnya terputus dan dia telah kehilangan banyak darah dan ki, Yu Fei sudah menyadari bahwa dia pasti akan mati. Namun, dia ingin membunuh Night Spirit tepat sebelum dia mati. Terhadap pukulan masuk Yu Fei, Night Spirit melompat dan menoleh, menghindar ke samping dengan sekuat tenaga. Bang! Meski begitu, pukulan Yu Fei menghantam keras Night Spirit di pinggang. Hei! Night Spirit berteriak kesakitan dan ada depresi yang jelas di pinggangnya. Seperti layang-layang dengan tali putus, Night Spirit dikirim terbang ke pelukan Su Zimo setelah pukulan itu. Dengan mata tertutup, Night Spirit batuk darah berulang kali dan sudah tidak sadarkan diri. Ketika dia melihat itu, Su Zimo merasa hatinya sakit. Dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya dari iblis roh inti emas, roh malam yang baru berusia 1 bulan benar-benar jauh lebih lemah. Ini mirip dengan bayi yang berusia beberapa tahun memegang belati di tangannya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang dewasa, dia tidak akan pernah bisa menandingi orang dewasa. Kenyataannya, jika bukan karena fakta bahwa Yu Fei telah terluka parah dengan kekuatannya yang menurun drastis setelah kehilangan ki dan darah secara besar-besaran, pukulan itu kemungkinan besar akan menghancurkan tubuh Night Spirit. Pukulan itu tampaknya telah menguras seluruh vitalitas Yu Fei. Tuan muda, cepat, melarikan diri. Wajah Yu Fei pucat dan tenggorokannya patah saat dia mengucapkan kata-kata sebentar-sebentar. Meski begitu, dia berusaha yang terbaik. Setelah 4 kata itu, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Matanya tak bernyawa dan tanah dengan cepat ternoda merah oleh darahnya. Menempatkan Night Spirit kembali ke jubahnya, Su Zimo menatap pemuda berjubah darah di seberangnya dengan tatapan dingin dan membunuh. Pada saat itu, Su Zimo tidak dalam kondisi yang baik. Dia telah berhasil membebaskan diri dari ilusi mental berkat bantuan Night Spirit. Namun, dia telah mengambil banyak korban selama periode waktu ini dan kelelahan secara mental dan fisik, itu mirip dengan telah melalui pertempuran dengan seorang ahli top. Pemuda berjubah darah itu juga tidak dalam kondisi terbaik. Pemuda berjubah darah masih menderita gelombang rasa sakit dari gangguan seni budak darah bersama dengan serangan balik kekuatan, dia jelas agak bingung. Mengingat kondisi mereka yang mengerikan,
jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Namun, ketika dia melihat bagaimana Yu Fei meninggal dan mengingat kata-kata terakhir Yu Fei, pemuda berjubah darah itu sudah memiliki keinginan untuk mundur. Selanjutnya, siapa dia? Sebagai tuan muda istana gagak darah, statusnya sangat mulia. Mengapa dia harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan penggarap pendirian yayasan ini di hadapannya? Selama dia menghindari orang ini untuk saat ini, yang terakhir pasti akan mati begitu inti emas dari medan perang tiba. Pada pemikiran itu, pemuda berjubah darah itu diputuskan. Mundur. Saat itu, tatapan Su Zimo berbalik, setajam pisau seolah ingin mencabik-cabiknya. Tatapan itu benar-benar tidak seperti tatapan manusia. Itu lebih seperti binatang buas kuno yang sangat lapar, kejam, brutal dan berdarah. Jantung pemuda berjubah darah itu berdetak kencang dan isi perutnya menyusut, mundur setengah langkah tanpa sadar. Bang! Setengah langkah itu menyebabkan aura Su Zimo meningkat secara besar-besaran. Menggunakan momentum, Su Zimo mengerahkan Plow Heaven Stride dan menyerbu ke depan. Mengaduk kekuatan kidarahnya, dia meninju dengan backhand seperti segel besar yang turun dari langit. Mata Su Zimo dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Beberapa saat yang lalu, dia hampir dikendalikan dan diubah menjadi budak darah oleh pemuda berjubah darah ini. Night Spirit terluka parah dan bahkan mungkin mati. Sebagian besar murid yayasan pendirian Ethereal Peak yang paling tajam telah binasa. Dua tetua sekte telah tewas juga. Hutang darah itu harus dilunasi oleh kehidupan pemuda berjubah darah ini. Selamatkan aku. Pemuda berjubah darah itu terkejut saat dia menjerit sambil mengeluarkan perisai tulang putih dari tas penyimpanannya. Menyuntikkan energi roh ke dalamnya, perisai tulang putih meluas secara besar-besaran dan pemuda berjubah darah itu membuangnya dengan tergesa-gesa untuk memblokir di atas kepalanya. Setelah kehilangan keberaniannya, pemuda berjubah darah itu tidak bisa lagi menyerang dan hanya bisa bertahan. Menurutnya, selama dia bisa bertahan 10 putaran, pasti akan ada bala bantuan inti emas dari medan perang inti emas tidak jauh. Mereka akan menyelamatkannya dan membunuh Su Zimo pada saat yang sama. Di medan perang inti emas, 10 inti emas dengan Peng Fei memimpin mereka mengepung dan menyerang Wen Xuan dan Penatua Yu, memiliki kendali penuh atas situasi. Jika bukan karena fenomena inti emas Wen Xuan, keduanya pasti sudah lama mati. Namun, melepaskan fenomena inti emas menghabiskan banyak energi roh. Wen Xuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika dia mendengar teriakan minta tolong, ekspresi Peng Fei berubah. Cepat, pergi dan dukung tuan muda. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Peng Fei menunjuk dua inti emas dan berteriak. Mereka berdua segera melepaskan diri dan terbang di udara, melaju ke arah pemuda berjubah darah itu. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan oleh pemuda berjubah darah. Memang, dia akan menerima bala bantuan inti emas setelah teriakan minta tolongnya. Namun, pemuda berjubah darah itu salah tentang satu hal. Bang! Tinju Su Zimo mendarat di perisai tulang putih dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Gemetar hebat, serangkaian retakan muncul di pelindung tulang saat cahayanya meredup. Perisai tulang putihnya hancur oleh satu pukulan Su Zimo. Seketika, pemuda berjubah darah tersentak dan ekspresinya berubah. Tepat setelah itu, sosok Su Zimo melintas dan dia tiba di depan pemuda berjubah darah itu. Cahaya dingin muncul dari dalam mata Su Zimo saat dia mengulurkan tangan dan meraih lengan pemuda berjubah darah itu, dengan paksa mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, dia menekuk lututnya dan maju seperti kuda surgawi. Pemotongan kuda surgawi. Bersin. Kabut darah memenuhi udara. Ah! Di tengah teriakan melengking dari pemuda berjubah darah, Su Zimo dengan paksa melepaskan tangannya. Tepat setelah Divine Steed Dismemberment adalah Divine Steed injak-injak. Su Zimo berlutut di dada pemuda berjubah darah itu, dan dengan lompatan, dia menggunakan momentum pukulan itu. Kedua kakinya berada di tenggorokan pemuda berjubah darah itu saat Su Zimo menginjak kepalanya dua kali. Tanpa jeda, tubuh Su Zimo telah melewati pemuda berjubah darah itu. Dua gerakan membunuh terhubung dengan mulus dan hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Saat Su Zimo mendarat di tanah, pemuda berjubah darah itu juga jatuh terlebih dahulu. Dadanya runtuh dan tenggorokannya terkoyak sementara wajahnya hancur tak bisa dikenali, pemuda berjubah darah itu benar-benar mati. Pemuda berjubah darah itu salah tentang satu hal. Su Zimo tidak perlu 10 putaran untuk membunuhnya. Dia hanya membutuhkan 3 ronde. Bab 224, sepotong kehidupan tepat saat pemuda berjubah darah itu meninggal, Black Crow Mountain, yang berjarak ribuan kilometer, tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat menakutkan seolah-olah kiamat telah tiba.
Setiap makhluk hidup di Black Crow Mountain ketakutan, terkapar di tanah tanpa bergerak. Siapa? Siapa ini? Beraninya kau membunuh muridku? Dari kedalaman Black Crow Mountain, raungan yang dalam dan menyeramkan datang dari sebuah istana besar yang berisi kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Aku akan mencabik-cabikmu dan mengubah tulangmu menjadi abu. Ledakan. Ditemani oleh ledakan yang memekakkan telinga, seluruh istana bergetar hebat. Kabut darah di sekitarnya semakin tebal dan hampir terwujud. Seluruh istana tampak mengambang di lautan darah, samar-samar terlihat. Sesosok bergegas keluar dari istana dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengisap dengan keras. Guyuran. Lautan darah melonjak, membentuk pusaran besar yang menyembur ke mulut terbuka sosok itu tanpa henti. Dalam sekejap mata, lautan darah menghilang. Seorang pria parubaya berdiri di udara dengan rambut hitamnya menutupi bahunya. Wajahnya kurus dan dia mengenakan jubah merah gelap sementara tatapan sinis terpancar dari mata hijaunya yang samar. Kau? Au! Tiba-tiba, pekikan yang menusuk telinga bisa terdengar dari Black Crow Mountain. Awalnya, suara itu jauh. Namun, itu datang dekat dalam sekejap mata. Seekor gagak raksasa dengan mata merah mengepakkan sayapnya, melesat melintasi langit Black Crow Mountain dan mendekat. Itu adalah raja di antara banyak gagak bermata darah di Black Crow Mountain. Raja Gagak Darah. Ketika Lord Blood Crow Palace pertama kali tiba di Black Crow Mountain, gagak ini adalah makhluk pertama yang dia taklukkan. Itu telah mendapatkan sedikit manfaat dengan mengikuti Lord Blood Crow Palace. Sekarang, kultivasinya sudah setara dengan puncak jiwa yang baru lahir. Menguasai. Raja Gagak Darah tiba di langit di atas istana dan tiba-tiba turun. Ketika mendarat di tanah, itu berubah menjadi seorang pembudidaya berjubah hitam yang berlutut di tanah dengan ekspresi hormat. Ayo, ikuti aku ke sana. Tatapan Lord Blood Crow Palace sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh muridku. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Lembah Dongling. Pemuda berjubah darah tewas dalam genangan darah. Waktu yang dibutuhkan untuk 3 putaran hanyalah beberapa detik, itu terlalu singkat. 2 bala bantuan inti emas terlalu jauh untuk bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkan pemuda berjubah darah. Setelah melihat adegan ini, kedua inti emas tercengang. Keduanya sepertinya memikirkan sesuatu yang menakutkan ketika warna mengering dari wajah mereka. Tampak mengerikan, tubuh mereka menggigil samar. Pemuda berjubah darah adalah satu-satunya murid warisan Lord Blood Crow Palace. Mereka tiba di lembah Dongling sambil mengawal pemuda berjubah darah. Sekarang setelah pemuda berjubah darah itu meninggal secara tragis di sini, Tuan Istana mungkin akan menghabisinya dengan marah. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah pada pembudidaya berjubah hijau tidak jauh. Mereka harus menangkap orang ini hidup-hidup dan menyerahkannya kepada Tuan Istana, itulah harapan mereka untuk bertahan hidup. Berdebur, berdebur, mata mereka berubah merah dan wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mengedarkan energi roh dalam dantian mereka dengan sungguh-sungguh, mereka menyerang ke arah Su Zimo dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Su Zimo telah menghabiskan hampir semua staminanya setelah membunuh pemuda berjubah darah dalam 3 gerakan dan sekarang terengah-engah. Baik itu dalam hal kombinasi, kekuatan atau waktu, ketiga gerakan itu dieksekusi sampai batas kemampuannya. Dia telah berhasil membunuh 4 Meridian Foundation Establishment Cultivator dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika Su Zimo dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak dapat menghasilkan prestasi itu. Jika bukan fakta bahwa dia mampu melepaskan kekuatan ki darah yang hebat mengingat penguasaannya yang lebih rendah dari bagian penyempurnaan organ serta hilangnya keberanian pemuda berjubah darah yang mengakibatkan kelemahan dalam auranya, akan sulit untuk mengatakannya. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Setelah membunuh pemuda berjubah darah, Su Zimo berbalik dan melihat 2 inti emas di dekatnya dengan sedikit ejekan di matanya. Astaga, menjentikkan lengan bajunya, pedang terbang kelas tertinggi melesat keluar. Bersin. Hal pertama yang dilakukan Su Zimo adalah membelah dada Yu Fei dengan pedang terbang untuk mengambil inti batin binatang iblis di dalamnya. Tepat setelah itu, dia memotong kepala pemuda berjubah darah dan mengambil tas penyimpanan yang terakhir. Orang ini sudah mati dan kepalanya bersamaku. Jika Anda menginginkannya, datang dan ambillah. Hahaha. Su Zimo memegang kepala pemuda berjubah darah di tangannya saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak dengan suara keras yang berdering ke segala arah. Lokasi Su Zimo saat ini cukup jauh, dia hampir berada di perbatasan lembah Dongling. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah membunuh pemuda berjubah darah dalam 3 gerakan, kecepatan itu sangat cepat sehingga tidak ada orang lain yang menyadarinya selain 2 inti emas yang datang.
Namun, suaranya bergema di lembah Dongling tanpa henti sekarang dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas dan baik. Bentrokan antara kedua belah pihak bertemu dengan jeda sesaat. Baik itu para pembudidaya istana gagak darah atau murid puncak ethereal, terlepas dari alam kultivasi mereka, mereka melirik ke arah Suzimo tanpa sadar. Setelah itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Murid-murid dari puncak ethereal menunjukkan ekspresi gembira. Namun, masa istana gagak darah pucat seperti lembaran, tampak pucat. Tangkap orang itu hidup-hidup. Jangan biarkan dia kabur. Peng Fei meraung marah. Sekarang hanya ada 8 inti emas istana gagak darah yang mengelilingi Wen Xuan dan Penatua Yu. Saat mereka mendengar raungan Peng Fei, 2 inti emas lagi meninggalkan medan perang dan berlari ke arah Suzimo dengan kecepatan kilat. Uff, uff, uff. Tekanan pada Wen Xuan menurun drastis. Dia mengambil keuntungan dari keadaan Linglung Golden Core dan menembak maju dengan fenomenanya. Banyak tetesan air hujan mengalir ke tubuh orang itu, menghasilkan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dengan tatapan redup, orang itu jatuh dari udara. Peng Fei menggertakkan giginya. Dia telah merencanakan untuk menangkap Suzimo secara pribadi, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain tetap di sini. Menelan seteguk ramuan, Peng Fei dengan panik mengedarkan energi rohnya dan mengaktifkan kekuatan badai, berharap untuk membunuh Wen Xuan dan Penatua Yu sesegera mungkin. Di udara, ada banyak gagak bermata darah yang mengelilingi 40 murid aneh dari puncak ethereal pada awalnya. Sekarang, semua gagak bermata darah berkerumun ke arah Suzimo dengan mata merah. Lebih dari setengah dari ratusan penggarap pendirian yayasan dari istana gagak darah juga dialihkan. Dengan demikian, tekanan pada orang-orang di puncak ethereal sangat berkurang. Semua orang tiba-tiba melihat secercah harapan, sepotong kehidupan. Karena kematian pemuda berjubah darah, seluruh situasi telah berubah sedikit, misterius. Medan perang itu berantakan. Tidak peduli apa, Qin Yu dan Ji Chengtian adalah murid warisan dari puncak ethereal. Satu di 5 meridian dan yang lainnya di 4 meridian yayasan pendirian, mereka sangat kuat. Selama mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri dari lembah Dongling dan mengirim pesan ke sekte, semua orang akan memiliki kesempatan untuk selamat. Di sisi lain, sekarang ada 4 inti emas yang menyerbu Suzimo. Gagak bermata darah di langit berkerumun bersama lebih dari setengah penggarap pendirian yayasan di tanah. Pasukan besar itu mirip dengan gelombang mengamuk yang melonjak. Di hadapan gelombang yang mendekat, Suzimo tampak sangat kecil dan dia hampir tenggelam oleh kerumunan yang padat dan burung gagak bermata darah yang menutupi langit. Orang bisa membayangkan akhir hidupnya. Bab 225, Pelarian Darah. Qin Yu berbalik dan melihat ke arah Suzimo dengan tinju yang terkepal erat dan tatapan yang rumit. Kawan, sedikit lemak tidak bisa membantu tetapi berseru. Leng Rou mengeluarkan ekspresi enggan. Semua orang di puncak ethereal tahu bahwa sepotong kehidupan ini diperoleh sendirian oleh Suzimo dengan nyawanya dipertaruhkan. Saat ini, tidak ada inti emas yang peduli jika mereka mati atau hidup. Bahkan penggarap pendirian yayasan yang menghalangi jalan mereka berkurang lebih dari setengahnya. Hampir semua perhatian orang ditarik oleh Suzimo. Cepat, ayo pergi. Qin Yu mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya, berteriak dengan suara rendah. Jika dia ragu-ragu dan bimbang pada saat seperti ini, dia hanya akan menyebabkan semua orang mati. Bergabung, Qin Yu dan Ji Chengtian berjalan di depan dan melepaskan seni roh mereka terus-menerus. Dengan bantuan keterampilan rahasia sekte, pedang terbang mereka meluncur melalui medan perang, memerciki darah di mana-mana. Meskipun orang-orang dari puncak ethereal penuh dengan luka, mereka semua menahan rasa sakit mereka dan mengumpulkan semangat mereka. Mereka mengikuti di belakang mereka berdua dan menyerbu keluar dari lembah Dongling. Di sisi lain, Suzimo dalam keadaan buruk. Ketika dia menggunakan Fin Suppression Cell sebelumnya, hampir semua energi roh di dantiannya terkuras. Setelah itu, dia kelelahan secara mental dan fisik melawan korosi seni budak darah. Akhirnya, dia meledak di puncaknya dan membunuh pemuda berjubah darah dengan bersih dalam 3 putaran, menghabiskan stamina terakhirnya. Suzimo berada di titik terlemahnya sekarang. Tidak jauh, 4 inti emas melesat dengan niat membunuh yang mendidih diikuti oleh segerombolan gagak bermata darah dan ratusan penggarap pendirian yayasan dari istana gagak darah. Debu dan asap mengepul saat niat membunuh memenuhi langit. Terlepas dari situasinya, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Suzimo. Matanya tenang dan ekspresinya tenang. Dia menyalurkan keterampilan rahasia. Ada sutra Fin pemurnian darah terukir di tutup peti mati tanah warisan Sekte Iblis. Berasal dari sutra Fin penyempurnaan darah,
keterampilan rahasia ini disebut Blood Escape. Sutra Fin penyempurnaan darah merinci penggunaan garis keturunan dan menjelaskan bagaimana seseorang harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Blood Escape tidak terkecuali. Setelah dilepaskan, Blood Escape akan membakar sepertiga dari garis keturunan tubuh dengan imbalan ledakan kecepatan sesaat, memungkinkan seseorang untuk melarikan diri ratusan kilometer jauhnya. Tentu saja, ada efek samping yang sangat jelas dari Blood Escape juga. Dengan membakar sepertiga dari garis keturunan seseorang, baik itu manusia atau iblis, mereka akan menjadi sangat lemah. Anggota badan mereka akan menjadi dingin dan bernapas akan menjadi sangat sulit. Bahkan, mereka mungkin pingsan. Berapa lama seseorang akan tetap dalam keadaan lemah itu tergantung pada fisik masing-masing. Semakin kuat fisik seseorang, semakin cepat mereka pulih menjadi normal. Namun, mengingat keadaan biasa, dibutuhkan setidaknya 10 hingga 14 hari pemulihan untuk pemulihan total. Dengan serangan gencar pasukan besar di depan, Su Zimo hanya bisa memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Namun, arah di belakangnya berlawanan dengan arah puncak ethereal. Jika dia melakukan Blood Escape ratusan kilometer ke arah itu, jarak antara Su Zimo dan Ethereal Peak hanya akan meningkat lebih jauh. Tidak punya pilihan lain, Su Zimo hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Menyalurkan teknik kultivasi mental Blood Escape, Su Zimo menyulap segel tangan dan menggigit lidahnya dengan lembut, menyebabkan aliran darah esensi menyembur. Dong, 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 jantungnya tiba-tiba mulai berdetak cepat, seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Seolah-olah seseorang sedang bermain drum dari surga, mengeluarkan suara yang tumpul dan kuat. Setiap kali jantungnya berdetak, itu akan mengalirkan aliran darah segar di sekitar anggota tubuhnya. Pada aliran darah itu, nyala api menyala secara rahasia. Itu sangat aneh dan memancarkan kekuatan tanpa akhir. Su Zimo mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan Divine Steed Fleeting, berlari keluar dari lembah Dongling. Berdebur, dia berubah menjadi kilatan cahaya optimis dan dalam sekejap mata, menghilang dari pandangan semua orang. Itu terlalu cepat. Semua orang tertegun sejenak, tampak tersesat dan bingung. Beberapa detik kemudian, keempat inti emas adalah yang pertama menyadari apa yang terjadi. Mereka melepaskan semua kekuatan mereka dan mengejar ke arah di mana Su Zimo menghilang. Keterampilan rahasia seperti itu pasti menggunakan vitalitasnya sebagai ganti ledakan kekuatan sesaat. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kejar dia. Betul sekali. Menggunakan skill rahasia itu pasti akan sangat melemahkannya begitu dia berhenti. Beberapa inti emas di udara tajam dan dengan cepat melihat esensi Blood Escape. Salah satu inti emas berteriak, pasukan gagak darah, lacak orang itu. Setelah Anda menemukannya, jangan beritahu dia. Tetap ikuti jejaknya dan tunggu bala bantuan kami. Kau, au, pekikan menusuk telinga pecah dari lautan gagak bermata darah di langit, seolah merespons. Segera, banyak gagak bermata darah menggali kehampaan dan menghilang. Meskipun gagak bermata darah hanya iblis roh yayasan pendirian, kecepatan terbang mereka di udara tidak kalah dengan inti emas. Su Zimo berlari dengan sekuat tenaga. Meskipun dia tidak berbalik, dia bisa menebak bahwa kelompok pembudidaya yang tidak dikenal pasti tidak akan menyerah, mereka pasti panas di ekornya. Darahnya masih membara. Su Zimo harus memastikan bahwa dia membebaskan diri dari pengejaran mereka sebelum sepertiga dari darahnya terbakar. Blood Escape dapat meningkatkan kecepatannya berlipat ganda dalam waktu singkat. Namun, itu bukan peningkatan yang tak terbatas dan itu didasarkan pada fondasi pembudidaya. Pada akhirnya, Su Zimo hanyalah seorang penggarap yayasan. Dengan kata lain, bahkan setelah menggunakan Blood Escape, Su Zimo mungkin tidak lebih cepat dari Golden Cores dalam hal kecepatan. Golden Cores adalah seluruh ranah kultivasi di atasnya. Tak lama, Su Zimo tiba di hutan lebat. Setelah berlari sebentar, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan dengan sekejap, menerkam macan tutul di dekatnya yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Macan tutul itu hanya bisa dianggap sebagai binatang buas yang baru saja mendapatkan perasaan. Meskipun ia memiliki kecerdasan di matanya, ia belum tahu bagaimana cara berkultivasi. Membungkus kepala pemuda berjubah darah di sekitar ekor macan tutul, Su Zimo mengancamnya, semakin jauh kamu berlari, semakin baik. Jangan melepasnya. Macan tutul bisa membaca niat membunuh di mata Su Zimo dan itu gemetar ketakutan, mengangguk dengan marah. Saat Su Zimo melepaskan cengkeramannya, macan tutul itu pergi dengan ketakutan. Ketika melihat bahwa itu cukup jauh, ia melarikan diri seperti angin. Su Zimo berbalik dan mencibir dengan dingin. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian para pengejarnya.
Suzimo percaya bahwa macan tutul itu cukup mengganggu para pengejarnya dan membuat mereka panik sehingga mereka tidak bisa melacaknya. Mengambil napas dalam-dalam, dia terus berlari ke depan. Setelah beberapa waktu, energi yang dihasilkan oleh Blood Escape dikeluarkan secara menyeluruh. Ini berarti bahwa garis keturunan Suzimo telah terbakar sepertiga penuh. Saat dia berhenti, Suzimo merasakan seluruh dunia berputar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengatur napasnya, mencengkeram tinjunya untuk menjaga kejernihan pikirannya saat dia terhuyung-huyung. Dia tidak bisa hanya tidur di sana. Dia belum keluar dari bahaya. Suzimo harus mencari tempat yang relatif terpencil dan mengatur beberapa formasi susunan sederhana sebelum dia bisa yakin bahwa dia disembunyikan. Tak lama, ia menemukan sebuah gua di kaki gunung tidak jauh. Menuju ke dalam, Suzimo melihat ke dalam dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada binatang iblis. Mengingat kondisinya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan binatang roh, dia mungkin harus terlibat dalam pertempuran yang sulit. Bab 226, tidak ada tempat untuk lari. Suzimo jatuh ke tanah, tulang dan uratnya terasa seperti akan terbelah. Menahan rasa sakit, dia mengeluarkan Night Spirit dari jubahnya dengan hati-hati dan memeluknya dalam pelukannya. Dia khawatir tentang Night Spirit. Meskipun darah kehidupan Yu Fei sangat terkuras karena sapuan ke tenggorokannya itu, bagaimanapun juga dia tetaplah iblis roh inti emas. Serangan balik itu sebelum kematiannya sangat menakutkan. Bahkan jika Suzimo adalah orang yang berada dalam situasi Night Spirit, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa bertahan. Namun, Suzimo tercengang ketika dia mengeluarkan Night Spirit. Kembali di lembah Dongling, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pinggang Night Spirit runtuh melalui pukulan Yu Fei. Itu jelas menderita luka serius pada organnya dan batuk darah, seolah-olah bisa mati kapan saja. Tapi sekarang, tubuh Night Spirit telah kembali normal. Meringkuk dalam pelukan Suzimo, Night Spirit tidak lagi mengeluarkan darah dari mulutnya, bernapas perlahan dan mantap. Ketika merasakan tatapan Suzimo, Night Spirit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya yang kecil. Gelap seperti batu permata, mereka memandang Suzimo yang penuh dengan kehidupan. Pria dan binatang itu saling memandang. Haha. Ketika dia melihat bahwa Night Spirit baik-baik saja, Suzimo senang dan tidak bisa menahan tawa. Hei, seolah merasakan kegembiraan Suzimo, Night Spirit membuka mulutnya sedikit dan menangis sebagai tanggapan. Suzimo membawa Night Spirit ke atas dan memeriksanya dengan cermat. Dia terkejut menemukan bahwa Night Spirit memiliki kemampuan generasi diri yang sangat kuat. Meski belum sepenuhnya pulih, luka di organ dalamnya sudah mulai sembuh dan tulangnya yang patah tersambung kembali. Dari pelarian mereka dari lembah Dongling sampai sekarang, Night Spirit tidak mengkonsumsi obat mujarab apapun dan sepenuhnya bergantung pada kemampuan tubuhnya sendiri untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri. Itu kurang dari sebulan sejak Night Spirit lahir. Tentu saja, semakin besar potensi Night Spirit, semakin ketat kondisi untuk pertumbuhannya. Jika itu adalah anak binatang buas, orang tuanya secara alami akan menjadi binatang buas berdarah murni juga. Sangat kuat, mereka bisa menyediakan makanan dan sumber daya yang cukup untuk anak-anak binatang buas. Namun, Suzimo hanyalah seorang penggarap pendirian yayasan tahap menengah saat ini dan sejujurnya tidak bisa memberikan banyak untuk Night Spirit. Dia mengeluarkan inti dalam Yu Fei dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di bawah hidung Night Spirit, ingin memberinya makan. Jika bukan karena pembunuhan Night Spirit, Suzimo akan direduksi menjadi budak darah dari pemuda berjubah darah sekarang. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu atau merasa sakit sedikit pun memberi makan Night Spirit inti batin. Menggerakkan hidungnya sedikit, Night Spirit bersin dan memalingkan kepalanya, cemberut bibirnya dengan jijik di matanya. Bersendawa, ketika dia melihat itu, Suzimo terdiam. Inti batin itu bisa dianggap sebagai hal paling berharga yang dia miliki. Dia tidak menyangka bahwa Night Spirit akan meremehkannya. Kamu pasti gila, mengabaikan hal yang begitu baik. Setelah nyaris lolos dari kematian bersama dengan fakta bahwa Night Spirit selamat, Suzimo dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci dengan bercanda. Dia menyingkirkan inti dalam dengan santai, bersiap untuk mengkonsumsinya sendiri nanti. Aku akan menurunkanmu dulu. Biarkan aku mengatur beberapa formasi susunan dan kita akan bersembunyi di sini selama beberapa hari. Suzimo memberitahu roh malam. Tanpa diduga, Night Spirit melengkungkan tubuhnya dan mencoba masuk ke pelukan Suzimo berulang kali, seolah-olah itu yang paling nyaman di sana. Tidak dapat menolak, Suzimo memasukkannya ke dalam jubahnya lagi dan datang ke pintu masuk gua untuk mulai menyiapkan formasi susunan. Setelah membakar sepertiga darahnya,
Suzimo sangat lemah sekarang. Namun, dia tidak berani beristirahat. Dia harus menghitung setiap detik dan menyusun beberapa formasi susunan sebelum dia bisa menenangkan diri. Suzimo baru saja menggambar beberapa pola formasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Perasaan yang sangat aneh melonjak di hatinya, seolah-olah dia telah menjadi sasaran. Tidak ada tanda bahaya atau peringatan. Namun, Suzimo merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada sepasang mata yang tersembunyi di suatu tempat menatapnya. Dia tetap tanpa ekspresi dan terus menggambar pola formasinya. Namun, sebagian besar perhatian dan tatapannya terus-menerus memindai sekeliling, mencoba menemukan asal mula perasaan tidak menyenangkan itu. Setelah beberapa saat, Suzimo tidak menemukan apa-apa. Apakah aku membayangkannya? Matanya berkedip dan dia mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Akan lebih baik jika dia membayangkannya. Jika tidak. Saat itu, Night Spirit mengeluarkan kepalanya dari dada Suzimo. Hei, roh malam memanggil. Suzimo sedang berpikir keras dan tidak memperhatikan teriakan Night Spirit. Hia, hia. Setelah beberapa saat, Night Spirit berteriak dua kali lagi melihat Suzimo mengabaikannya. Ia menggunakan cakarnya untuk menggaruk dada Suzimo dengan lembut tetapi cakarnya tidak memanjang. Apa yang salah? Sadar, Suzimo menundukkan kepalanya dan bertanya. Kepala Night Spirit terangkat saat melihat ke arah langit dengan tatapan dingin. Ada bintik kecil yang terpantul di pupilnya yang hitam pekat. Oh, jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengangkat kepalanya tiba-tiba. Di atas di langit, ada titik hitam yang tersembunyi di dalam awan, samar-samar terlihat. Mengingat jarak itu, jika itu adalah penggarap pendirian yayasan yang normal, penglihatan mereka tidak akan cukup untuk melihat apa sosok yang menari di langit itu. Namun, penglihatan Suzimo sangat kuat dan dia mengenali bahwa titik hitam itu adalah gagak bermata darah. Tidak hanya itu, bahkan ada lebih banyak titik hitam yang berkumpul menuju area di awan itu. Dengan gagak bermata darah memberikan arahan, tidak akan lama sebelum inti emas menemukan jalannya ke sana. Tiba-tiba, Suzimo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia sama sekali tidak berhasil melepaskan pengejarnya. Jika dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah dan Night Spirit menemukan sumber perasaannya, dia mungkin telah dikepung dan dibunuh di sini tanpa mengetahui alasannya. Melarikan diri. Reaksi pertama Suzimo adalah terus melarikan diri. Namun, dunia ini sangat besar. Kemana dia bisa melarikan diri? Ada terlalu banyak gagak bermata darah. Selain itu, mereka cepat dan memiliki indera penciuman yang tajam, dimanapun Suzimo melarikan diri, tidak dapat dihindari bahwa dia akan ditangkap. Gagak bermata darah adalah mata musuhnya dan mereka ada di mana-mana. Ini berarti Suzimo akan selalu berada di bawah pengawasan musuh. Tidak ada tempat untuk lari. Selanjutnya, dia dalam kondisi yang sangat buruk. Darah yang telah dia bakar sebelumnya belum pulih dan dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa. Apa yang harus dia lakukan? Suzimo memejamkan mata dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, berpikir keras tentang cara untuk keluar dari situasi ini. Dia percaya bahwa pasti ada cara baginya untuk melarikan diri dari pengawasan gagak bermata darah. Setelah beberapa saat, Suzimo tiba-tiba membuka matanya, dia punya ide. Dia mengeluarkan inti dalam binatang iblis dari tas penyimpanannya dan menelannya utuh. Suzimo bersiap untuk menggunakan Blood Escape sekali lagi. Memanfaatkan Blood Escape 2 kali berturut-turut berarti dia harus membakar 2/3 darahnya dan ada kemungkinan besar dia bisa mati. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mengkonsumsi inti dalam terlebih dahulu untuk mencegah dan kecelakaan. Saat ini, Suzimo berada dalam kondisi terlemahnya. Jika dia tidak menggunakan Blood Escape, dia tidak akan bisa melarikan diri jauh dan pasti akan ditangkap oleh Golden Kores di belakang. Mengambil peta dari tas penyimpanannya, Suzimo memperhatikannya dengan baik. Segera, dia menyingkirkan peta dan menyalurkan Blood Escape. Tubuhnya berubah menjadi cahaya optimis saat dia membuat sedikit perubahan arah dan berlari ke sana.